Ya teman-teman, jumpa lagi di channel Drawling Kreatif. Kali ini kita mau lakukan perang cat nih ceritanya nih, antara ada dua spray gun nih ya. Satu saya menggunakan ini M-Don yang sering dipertanyakan dan diragu-ragukan kan, bisa nggak sih M-Don ini ngecat bagus. Ini kita mau coba buktikan. Ini standar, hanya pakai nozzle modif yang ukuran 1 mili. Ini 1 mili. Jadi teman-teman banyak kan yang nanya, bisa nggak? Bisa. Ini saya buktikan ya. Satu lagi, nanti kita akan lakukan pengecatan dengan ini yang knob samping nih. Ini juga yang sering dipertanyakan kan. Ini menggunakan nozzle modifnya, namanya nozzle modif turbo jet. Saya harus kasih nama karena nozzle saya ada beberapa macam. Nah, untuk yang tipe yang ada knob samping nih ya, ini menggunakan nozzle modif yang saya kasih nama nozzle modif turbo jet. Itu udah ada di penjelasan di video mengenai ininya ya, secara khusus. Ini hari ini kita mau perbandingkan dua ini nih. Kita lakukan pengecatan langsung ya. Ini saya sebenarnya udah pernah cat, cuman masih ada cacat-cacat sedikit. Kita amplas lagi, kita ratain. Ini hari ini saya mau cat ulang untuk lapisan terakhir. Oke, kita lakukan dari atas dulu ya. Oke, sekarang dari sini ya.
if you're feeling this. If you all put your hands up to this, grinding all the time, show you that I'm limitless. End of the road in the street, like I'm just more by my side, deciding should I pick up the knife? Instead I pick up the pen, let the ink flow till the story ends. Tuh yang striker gede ini kita mau coba clear ya teman-teman, clear pakai Orion ya. Ini yang tipe 1860 ya, SG 1860. Intinya ini yang ya, ininya knob samping ya, knob samping. Nozzle-nya nozzle turbojet. Never learning my own lessons, trying not to let the devil check me off on the checklist while I'm sitting writing blessings. But I'm still writing, stressing, and I'm still being tested for my strength and it's the vida. But it's nothing but a game. No hay salida. Take a second to look, take a second mira. Though I walk through the valley of death, show no fear. Feeling emptiness, bringing upon my cold-heartedness, wrecking harder than my last flow since I started this. My pen bleeds. This is telling me something lyrical destruction, leaving the mic with concussions. Es su tiempo, bueno, it's my time to get money. Tell my story till the very end, no need for introduction. Lady fantasy and where the prince of dice coming. FSMG, never done collecting money. Jadi yang turbojet ini kalau dengan menggunakan Orion SG 1860 ini, karena dia kan wattnya gede ya, wattnya cukup gede, 600 watt. Jadi tadi kita merasakan di dimmernya nih ya, dimmernya saya buka 100% aja, jadi saya mau turunin sedikit deh, 90% ya. Tadi saya 100%, kita mau, karena waktu awal saya memang agak ragu, jadi saya buka 100% dulu. Kita lihat semburannya, ya memang semburannya anginnya kenceng sekali ya. Jadi tadi juga saya nggak bisa ngambil jaraknya terlalu dekat. Ini saya 90%, di atas kita terdengar.
nozzle turbojet ini memang kelihatan ya, saya lihat sendiri dan saya rasakan sendiri, dia semburannya memang padat dan sangat halus ya, sangat lembut, halus, tapi tetap padat. Ini anginnya saya mau kecilin dikit lagi, 85, karena ini muka depan saya mau agak sedikit, karena ada bagian-bagian ini yang harus kita lebih detail tembaknya. Jadi saya turunin sedikit supaya saya bisa kontrol jaraknya ini ya. Udah basah sekali nih, ini basah sekali, dia memang halus, lembut dan tebal, dia padat ini, embunnya itu halus tapi padat sekali. Karakternya seperti ini. Kalau semakin wattnya gede, anginnya itu kekuatannya itu berotot, jadi dia padat gitu ya, semburannya itu padat. Ini udah berair sekali nih. Ini saya ngambilnya ya jujur aja, ini pengalaman juga ya, kita pakai alat elektrik spray gun ini kan. Kalau ada teman-teman yang bilang ini mainan, ini kan alat mainan nih, ini mainan, jadi kita ngecat pakai mainan, tapi semburannya sudah lembut sekali ya. Ini teman-teman ya, hari ini kan kita melakukan pengecatan dengan dua mesin ya, dua mesin ini untuk membandingkan. Ini adalah dua mesin yang kelasnya berbeda ya. Ini kelas 350 watt, ini kelasnya 600 watt. Ditulisnya 600 watt. Benernya berapa? Saya nggak yakin juga 600 watt, tapi dia memang lebih gede lah wattnya ini. Ini mungkin sekitar 500-an atau 600, saya nggak tahu jelasnya. Dari kedua alat spray gun ini kondisinya standar, semua mesinnya kondisi standar ya. Cuman ini hanya tabungnya aja, tabungnya sudah saya modif ya. Jadi kalau tabung dimodif itu tidak akan mempengaruhi performa ya teman-teman, jangan salah pengertian. Tabung dimodif nggak akan merubah semburan, merubah apa, nggak mungkin. Yang penting tabungnya nggak bocor aja, udah gitu ya. Nah ini menggunakan nozzle modif M-Don. Saya pakai yang 0,8 mili ya, 0,8 mili. Yang ini juga menggunakan nozzle modif. Nozzle modifnya namanya nozzle modif turbojet. Ini saya pakai 0,8 mili juga karena ini clear tadi ya. Jadi dari kedua mesin ini, pengalaman saya tadi ngecat ya, memang jauh lebih enteng semburannya ini, karena anginnya jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih bertenaga ya, karena dia memang wattnya gede. Anginnya walaupun nggak kenceng tapi dia berisi, berotot, sehingga semburannya itu sangat halus tapi padat, dia ada kepadatannya. Kalau yang M-Don ini jujur aja ya, kalau untuk teman-teman nanya ngecat bagus bisa nggak, kan ada temen yang nanya, sering ditanyakan di forum di channel saya ini, Om ini bisa nggak buat ngecat mobil ya kan, pertanyaan seperti itu.
sebenarnya ini pertanyaan yang sangat gimana ya, sangat ambigu, jadi sangat ngambang, nggak jelas. Kalau ada orang yang nanya langsung ke saya begitu, misalnya di sini saya jawab ya, tapi mohon teman-teman, mohon tolong jangan gampang tersinggung ya. Saya ini kalau ngomong belak-belakan. Misalnya ditanya, bisa nggak M Down untuk ngecat mobil Om? Saya tanya balik, lah kamu bisa ngecat enggak? Kamu bisa nggak ngecat mobil? Kalau saya bilang saya bisa. Tentu aja memang ya, saya ngomong nggak gampang. Kalau pakai M Down ini mau ngecat mobil tuh nggak gampang. Kenapa? Tenaga anginnya nggak, dia tenaga anginnya pas-pasan, istilahnya pas-pasan. Saya tadi aja terus terang aja setengah mati. Kita harusnya jaraknya harus ambil jarak, nyesuaiinnya sampai dekat sekali supaya semburannya dapat kepadatannya itu. Karena dia anginnya itu kekuatannya itu, volumenya itu kurang. Ini saya jujur aja teman-teman supaya ngerti gitu loh. Tapi apakah ini bisa dibuat ngecat? Bisa lah. Tadi kan kita udah buktiin, saya udah ngecat. Itu barang ya, saya bikinan saya mau saya pakai, saya mau ngecat tuh yang bagus, nggak mungkin mau jelek gitu. Tapi kalau dibandingin dengan ini lebih baik kekuatan mesinnya. Kita bicara mesin ya. Jadi kalau soal nozzle 0,8 tuh kalau alusnya sama alusnya. Cuman di sini nanti semburannya akan berbeda karena faktor angin. Faktor anginnya lebih gede, lebih padat volumenya. Terus dorongan dia ke tangki ini juga semakin kuat. Maka keluarnya bahan itu akan jauh lebih lancar, lebih padat, lebih cepat gitu. Dia punya responsitasnya itu, responnya itu. Jadi begitu kita tarik tuas tadi itu, set, dia langsung keluar. Kalau ini kita tarik tuas, kadang-kadang kita tarik sekian lama-lama dia tenaganya hilang. Ya, lama-lama tenaganya hilang karena tekanan anginnya lebih banyak ke depan, tekanan untuk ke tangkinya ini lama-lama berkurang gitu, karena kesedot, ketarik. Itu teman-teman ya. Nah, itulah sedikit pandangan-pandangan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, kan sering nanya ke saya, Om, yang rekomendasi itu yang apa? Kalau untuk tipe yang seperti ini ya, ini kan yang paling istilahnya, saya sebenarnya kalau secara pribadi saya suka model ini. Kenapa? Karena dia modelnya kecil, ringkes ya, nggak terlalu berat. Ini lebih enteng, jauh lebih enteng daripada ini. Ini berat karena ini ya teman-teman, bandingin aja nih, bandingin sendiri nih, gedenya nih. Ini udah bongsor bener, mesinnya gede bener di belakang nih, berat, cukup berat. Ya, saya bilang cukup berat. Kalau untuk pakai lama-lama cukup capek juga. Dari segi untuk kenyamanan kerja, saya lebih cenderung ini. Tapi tinggal sesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman, mau ngecat seberapa luas yang mau dicat itu, semakin volumenya semakin berapa banyak lah yang mau dicat itu. Kalau mau pakai banyak, yang ngecat yang banyak, misalnya satu rumah, ya jangan pakai yang tanggung-tanggung lah, beli aja yang lebih berkekuatan, lebih powerful, sehingga waktu kita ngecatnya itu juga kita nggak terlalu capek, karena dia punya daya sembur segala macamnya, anginnya segala macam, kekuatannya itu juga memang lebih memadai gitu. Jadi istilahnya seperti kalau kita mau motor kecil ya, misal motor yang 50 cc bisa nggak Om ke Surabaya? Bisa, tapi ya capek motornya, setengah mati, naik tanjakannya aja mungkin ngos-ngosan gitu. Jadi seperti itulah. Kalau dengan cc yang lebih gede, pasti perjalanan jauh itu akan jauh lebih ringan, lebih enak. Jadi seperti itu juga. Nah, kalau antara dua ini ya, ini saya bicara hanya antara dua ini. Jika antara dua ini secara performa, maka yang lebih gede ini kakaknya memang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Semburannya lebih bagus nggak? Relatif akan lebih baik sedikit
karena kekuatan anginnya itu, faktor anginnya. Jadi kalau gampangnya gini aja lah, teman-teman kalau mau nanya saya kasih nilai aja. Kalau pakai ini nilainya, ya udah tadi nilainya mau dikasih berapa? Kalau ini kita kasih nilai 7, maka ini saya berani kasih nilai 8,5. 8,5. Ini nilai 7, ini 8,5. Gitu. Nah, untuk tipe yang seperti ini, merek-merek lain ada. Ini kan kebetulan Orion. Saya enggak promosi soal merek. Jadi kebetulan ini Orion, tapi merek lain juga ada. Ada yang Luxton yang model seperti ini ya, teman-teman. Modelnya seperti ini. Ada knob samping. Modelnya seperti ini. Nanti dilihat aja. Bapak-bapak lihat aja kalau lihat dia punya spesifikasi mesin, kalau itu sama, harusnya itu pasti punya kinerja kerja yang kurang lebih sama. Gitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini, sedikit tambahan aja supaya ada satu pandangan yang lebih real kayak apa sih ke spregan ini. Sebenarnya saya masih ada beberapa lagi, misalnya Multipro yang SP800, terus ada juga Multipro SP99. Nah, sekalian saya ngomongin di sini dah. Misalnya M-Down dengan Multipro SP800 ya, itu kan sejenis, sekelas, ya kan, satu keluarga istilahnya. Lebih bagus mana? Ini saya langsung ngomong to the point di sini. Lebih bagus ESP800 Multipro, sudah pasti. Ya, sudah pasti lebih bagus ESP800. Lebih bagusnya seberapa Om? Nah, ini kan tadi kita kasih nilai 7. Kalau SP800 itu, apalagi yang sudah dimodif, full modif, saya berani kasih 8 angkanya. Angka 8. Nah, kalau untuk ini, berarti masih kalah sama ini. Iya, kalah sedikit. Kalahnya karena ini watt gede. Kita nggak bisa bandingin motor 100 cc dengan 150 cc, itu namanya tidak fair, nggak adil, ya kan? Kita bandingin anak SMP dengan anak SMA, itu nggak adil. Jadi kita harus bandingkan sejajar ya, sejajar. Jadi kalau untuk Orion ini bandingannya dengan ESP99 itu 450 watt, kurang lebih di level yang sama ya, di level yang sama, kurang lebih, saya nggak ngomong tepatnya, kurang lebih. Tapi kalau dibandingkan dengan ESP99 bagaimana Om? Saya kasih nilai, ini kan tadi 8. Kalau ESP99 dengan nozzle modif, mesin standar dengan nozzle modif aja, saya berani kasih angka 8,5 sampai 9. Jadi tetap lebih tinggi ESP99 dibanding ini. Ini kenyataan. Saya nggak mau promosi. Saya bukan bela satu merek, bukan mengarahkan siapa-siapapun juga, dan saya tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya. Jadi untuk masalah seperti ini saya ngomong apa adanya aja. Jadi tinggal teman-teman kalau yang mau lagi mencari alat cat, biar mempunyai satu ya sedikit pandangan lah. Saya nggak berani ngomong sebagai orang yang untuk memberikan rekomendasi atau apa-apa, karena kayak ginian kan nggak ada jaminannya juga gitu. Gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.